Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallabil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur adalah selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama siang hari ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan kepada kita semuanya, dulu ketika umur kita 120 hari dalam perut ibunda kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam diri kita, kemudian menetapkan kepada kita dengan 4 hal. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin ikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menetapkan kepada kita yang sudah ditiupkan ruh ke dalam diri kita 4 perkara. Ikat bi rizkihi, menetapkan rizki kita, wa ajalihi, umur kita, wa amalihi, dan amal perbuatan kita, dan yang keempat wa syaqiyun aw sa'idun, menetapkan bahwa kita akan celaka ataukah akan menjadi hamba yang berbahagia. Maka kita keempat hal ini tentunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala informasinya ketika kita sudah dilahirkan di dunia. Maka maknanya adalah bukan berarti ketika kita sudah ditetapkan rezeki kita menjadi malas dalam bekerja. Ketika kita sakit, tidak ada usaha karena merasa bahwasanya ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal perbuatan kita, bahkan juga kita menjadi hamba yang celaka atau bahagia. Tetapi rahasianya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh berusaha berikhtiar sebaik mungkin, sekaligus agar kita tidak menjadi hamba yang sombong. Jadi ketika kita mendapatkan limpah nikmat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan, umur yang panjang, tidak membanggakan diri. Ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi hamba yang sombong, dan ketika kita mendapatkan kerugian, kesedihan, maka kita juga tidak menjadi orang-orang yang putus asa.
dengan berita tersebut hendaknya menjadikan kita menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang terjadi semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kepada perkara yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun, tentang kita akan menjadi hamba yang celaka atau tidak, atau bahagia. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain disebutkan di dalam kitab Nashihul Ibad, ada tandanya, ada tanda-tandanya bahwa orang tersebut itu termasuk akan menjadi hamba yang celaka atau hamba yang akan berbahagia. Alamatus shaqawah arba'atun. Ada 4 tanda orang-orang yang dalam hidupnya dia akan menjadi hamba yang celaka, bahkan mungkin juga akan celaka di akhirat. Tanda yang pertama adalah nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang yang punya tanda alamat bahwa dia adalah orang yang akan celaka adalah lupa terhadap perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, padahal dosa tersebut sudah tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melupakan dosa-dosa kita yang sudah berlalu, maka ini adalah tanda bahwa kita termasuk orang yang akan celaka. Karena apa? Orang-orang yang lupa terhadap dosanya yang pernah ia lakukan pasti akan cenderung tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jangankan kita, para nabi saja yang sudah maksum, mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam doanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin atas kesalahan dia mempercayai dari tipu daya setan, yang karena dia telah bersumpah atas nama Allah kemudian menipu Nabi Adam. Beliau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga para nabi yang lain, bahkan Rasulullah SAW juga selalu menyampaikan kepada kita semuanya. Di dalam hadis dalam surah disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah sehari kurang dari 100 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Di dalam setiap majlis Rasulullah tidak pernah kurang dari 100 kali mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfarnya Rasulullah selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya, agar kita tetap menjadi hamba yang tidak celaka, selalu kita ingat akan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan sekaligus diikuti dengan cara memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzikrul hasanat. Jadi selalu mengingat-ingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang akan celaka, selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut dzikrul hasanat. Wala yadri aku bilang amrudat, padahal kita tidak tahu apakah amal perbuatan tersebut diterima di sisi Allah atau tertolak. Tapi selalu kita ingat-ingat, selalu kita sebut-sebut. Saya sudah sholat 5 waktu, saya puasa, saya full Ramadan, sedekah saya sedemikian banyak. Masjid ini karena perjuangan saya, karena bantuan saya. Menyebut-nyebut amal perbuatan baik yang pernah ia lakukan, itu adalah tanda bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang celaka. Karena dengan ia menyebut-nyebut, barangkali akan terlalu menyombongkan dirinya bahwa dia sudah diterima amalnya, padahal dia tidak tahu apakah amalnya diterima atau ditolak. Bahkan cenderung para orang yang menyebutkan amal perbuatannya akan jatuh kepada perbuatan riya. Nanti akan sampai kepada takabur. Ketika sudah riya, maka sia-sialah amal perbuatan kita tersebut. Maka jemaah sekalian, mari terhadap perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan, cukup kita simpan dalam hati. Kalau perlu kita lupakan bahwa kita tidak pernah sekalipun berbuat baik.
Karena dengan demikian akan selalu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik terus, karena kita tidak pernah ingat bahwa kita akan pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda bahwa seseorang itu bisa celaka, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, selalu melihat orang yang levelnya berada di atasnya dalam masalah duniawi. Ini adalah tanda bahwa seseorang tersebut akan celaka. Sudah punya rumah, melihat tetangganya rumahnya lantai 2 masih merasa kurang. Sudah punya mobil 1, tetangganya, saudaranya atau sahabatnya punya mobil 2. Oh, itu masih punya, saya baru 1, dia sudah punya 2. Maka orang-orang yang selalu melihat masalah duniawi kepada orang yang berada di atasnya, maka akan menjadi pribadi yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah ia terima, yang Allah berikan kepada dia, tidak pernah mensyukurinya. Maka ini adalah kecelakaan bagi kita kalau selalu mengukur diri kita dalam hal-hal duniawi kepada orang-orang yang levelnya berada di atas kita. Maka sebaliknya yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bersyukur, termasuk orang yang akan bahagia. Maka kita rubah, kita harus melihat dalam hal duniawi, kita harus melihat dari orang-orang yang justru berada di bawah kita. Maka kita akan selalu menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur menjadi salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Bahkan kalau kita sholat, setiap hari ketika mau sholat, selalu kita diwajibkan mengucapkan Alhamdulillah, bacaan surat Al-Fatihah. Meskipun kita dalam kondisi habis mendapatkan kesusahan, siapapun yang pernah mendapatkan kecelakaan, kesusahan ketika sholat, ya tetap harus wajib bagi dia untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya harus Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Setiap kesedihan, kesusahan yang kita alami itu hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita diberikan sakit seminggu, padahal nikmat sehatnya sudah bertahun-tahun. Setiap kesusahan yang kita alami itu pasti sedikit. Tapi kadang kita tidak mau bersyukur, baru sakit seminggu, padahal kita sudah diberikan sehat bertahun-tahun. Tapi kita fokusnya kepada sakitnya kita, sehingga kita selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, mari selalu kita ukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ukur dalam hal dunia, melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita, bukan di atas kita. Kemudian yang keempat, tandanya bahwa orang tersebut punya tanda bahwa dia adalah orang yang akan celaka dunia bahkan di akhirat nanti. Wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, selalu melihat kepada orang-orang yang berada level di bawahnya dalam hal-hal agama. Maka dia akan menyombongkan diri, oh saya sudah puasa, alhamdulillah puasa saya misalnya sudah 20 hari, cuma 10 hari yang bolong. Itu teman saya cuma bisa puasa 10 hari dalam 1 bulan. Alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan sholat walaupun 3 waktu baru, maghrib, isya, subuh, duhur, asarnya terlewat. Itu teman saya gak pernah sholat sama sekali. Ini adalah perbuatan yang salah, tanda bahwa dia adalah orang yang akan celaka. Karena dalam hal agama harus melihat kepada orang yang levelnya berada di atas kita. Oh, itu lihat temannya sudah selalu sholat 5 waktu dan di masjid berjamaah, saya masih baru 5 waktunya, kadang-kadang masih sendiri. Kita harus melihat kepada orang-orang yang levelnya berada di atas kita dalam hal agama. Kalau kita melihatnya kepada orang-orang yang berada di bawah kita, maka tandanya bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang punya tanda nanti akan menjadi pribadi yang sakiyun, orang-orang yang akan celaka, bahkan celaka dunia dan alhamdulillah celaka di akhirat juga. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita semuanya kita ukur diri kita masing-masing, kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ataukah akan menjadi orang-orang yang justru celaka dunia maupun celaka di akhirat. Maka tanda-tandanya sudah Rasulullah sampaikan.
Mari kita ukur diri kita jauhi orang-orang yang selalu melupakan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, orang-orang yang selalu mengingat perbuatan-perbuatan baiknya, orang-orang yang selalu mengukur dalam hal duniawi orang-orang yang berada di atasnya, dan dalam hal agama dia selalu melihat orang-orang yang berada di bawahnya, maka itu tandanya orang tersebut adalah orang yang akan celaka. Maka sebaliknya kita harus berusaha 4 hal tersebut. Sebaliknya berarti kita harus selalu berbalik, kita ingat terus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amal perbuatan baik harus kita tidak ingatkan, kita lupakan amal perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Dan untuk hal-hal duniawi, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Dalam hal akhirat, dalam hal agama, kita selalu melihat orang-orang yang berada di atas kita. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan bahagia di dunia, bahkan insya Allah bahagia di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semuanya pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin, ansur wazarahu wa wuka'alahu ila yaumiddin. Allahumma ja'al baldata Indonesia hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamu wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.